Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah menolak bala dari umatku karena adanya orang yang menunaikan sholat di antara mereka yang tidak sholat. Seandainya seluruh umat ini sepakat meninggalkan sholat, Allah tidak akan memandang mereka walau sekejap mata. Allah menolak bala dari umatku karena adanya orang yang berzakat di antara mereka yang tidak berzakat. Seandainya semua sepakat meninggalkan zakat, Allah tidak akan memandang mereka walau sekejap mata. Allah menolak bala dari umatku karena adanya orang yang berpuasa di antara mereka yang tidak berpuasa. Seandainya semua sepakat meninggalkan puasa, Allah tidak akan memandang mereka walau sekejap mata. Allah menolak bala dari umatku karena adanya orang yang berhaji di antara mereka yang tidak berhaji. Seandainya semua sepakat meninggalkan haji, Allah tidak akan memandang mereka walau sekejap mata. Allah menolak bala dari umatku karena adanya orang yang melaksanakan sholat Jumat di antara mereka yang tidak melaksanakannya. Seandainya semua sepakat meninggalkan sholat Jumat, Allah tidak akan memandang mereka walau sekejap mata. Inilah makna firman Allah Ta'ala, seandainya Allah tidak menolak keburukan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah memiliki karunia yang besar bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251, Allah telah memaafkan dan mengampuni sebagian umat ini yang lalai. Karena adanya mereka yang taat di tengah mereka. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, izinkan kami mengajak sahabat sekalian untuk mendukung channel ini. Cukup dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya kepada orang-orang terdekat. Dukungan sederhana dari sahabat akan menjadi bahan bakar kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menghidupkan hati dan menuntun langkah kita menuju Allah. Semoga menjadi amal jariah untuk Anda semua. Kisah ini berjudul Panah Allah yang Menembus Hati, Kisah Taubat Fudail bin Iyad. Tahukah kamu bahwa keberadaan satu orang saleh di tengah suatu kaum bisa menjadi sebab tertahannya azab Allah? Nabi kita bersabda, Allah menolak bala dari umat ini, karena adanya yang salat di antara mereka yang tidak salat. Karena adanya yang berzakat di antara mereka yang enggan. Karena adanya yang berpuasa di antara mereka yang lalai. Dan karena adanya yang berhaji di antara mereka yang tak pernah ke rumahnya. Dan seandainya mereka semua sepakat meninggalkan ibadah-ibadah itu, niscaya Allah tidak akan memandang mereka walau sekejap mata. Zaman itu, ada seorang perampok bernama Fudail bin Iyad. Jalan-jalan sepi menjadi wilayah kekuasaannya. Malam itu, kepalanya bersandar di pangkuan pelayannya. Sementara kegelapan malam menjadi selimut dosa-dosanya. Itu Fudail. Dia di sini bersama orang-orangnya. Apa yang kita lakukan? Kita coba memanah sekali. Jika kena, kita lewat. Jika tidak, kita kembali. Seorang dari mereka menarik busur, lalu, bukan suara anak panah yang terdengar, melainkan suara lantang membaca ayat, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Terjatuh, napas tersengal, Tuan. Apakah Tuan terkena panah? Bukan. Aku terkena panah Allah, larilah kalian menuju Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata darinya untuk kalian. Fudail kembali berteriak, kali ini lebih keras, Tuan. Luka Tuan di mana? Di hatiku. Panah Allah menembusnya lagi. Kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian, lalu kalian tidak akan ditolong. Fudail menjerit untuk ketiga kalinya, suaranya pecah, lalu ia berkata dengan nada penuh penyesalan, cukup. Pulanglah kalian semua. Aku menyesali hidupku. Ketakutan kepada Allah kini memenuhi dadaku. Aku meninggalkan semua ini. Menuju rumahnya. Wahai Fudail, aku bermimpi semalam. Ada suara lantang berseru, Fudail telah takut kepada Allah dan memilih untuk mengabdi kepadanya. Maka sambutlah dia. Fudail menunduk, air mata jatuh, lalu berseru ke langit, Ya Allah, dengan kemuliaan dan keagungan-Mu, Engkau mencintai hamba pendosa ini, yang lari dari-Mu selama 40 tahun. Hidayah Allah kadang datang lewat ayat yang tepat di waktu yang tepat. Menembus hati yang selama ini terkunci. Wahai hati yang keras,
Maukah kau membuka pintu sebelum azab datang? Sebelum terlambat. Kembalilah kepadanya. Sobat Muslim akhir zaman yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Demikian kita saksikan bagaimana af'al, perbuatan-perbuatan Allah terhadap makhluknya. Meskipun semua hambanya durhaka kepadanya, pasti tidak berpengaruh sama sekali terhadap Allah Ta'ala dan Allah tidak butuh ibadah makhluknya. Maka, mari kita renungi, hayati kehidupan kita ini, semuanya adalah pemberian Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita. Kembalilah kepada jalan yang Allah ridhoi, agar senantiasa kita mendapatkan hidayah, bimbingan meniti dan berjalan menuju keharibaannya. Wallahu a'lam bishawab.